and just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic and make me shine. Berdiri tegak adalah simbol fisik untuk menempatkan negara di atas segalanya sejenak. Ini menunjukkan rasa hormat terhadap lagu kebangsaan berbagai identitas dan pemersatu bangsa. Selain itu, ini adalah bentuk penghormatan kepada pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Oke, baik. Saya akan mewawancara terkait rasa cinta tanah air. Sebelumnya saya dengan Mas siapa? Mas Restu. Oke, baik. Mas Restu, saya ingin memberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama tuh, apa perasaan Mas setiap kali mendengarkan lagu Indonesia Raya di kampus? Kalau di kampus itu saya mendengarkan lagu Indonesia Raya rasanya membangkitkan jiwa, Mas. Dan rasa nasionalisme dan mengingat para pejuang. Oke, untuk pertanyaan kedua, kenapa menurut Mas penting untuk meningkatkan rasa cinta tanah air apalagi di lingkungan kampus? Cinta tanah air di kampus itu untuk membangun kesatuan dan rasa bangga aja, Mas. Gitu. Menyapa bukan sekedar mengeluarkan suara atau menggerakkan tangan. Ia adalah sebuah pengakuan, sebuah cara halus untuk mengatakan kepada orang lain, aku melihatmu dan keberadaanmu berarti. Ada kekuatan besar dalam setiap kalimat sederhana seperti apa kabar atau selamat pagi. Sapaan mampu mencairkan suasana kecanggungan, mengubah orang asing menjadi kawan, dan terkadang menjadi satu-satunya hal positif yang didengar seseorang sepanjang hari. Jadi jangan pernah meremehkan kekuatan menyapa, karena seringkali hubungan besar dimulai dari satu kata sapa yang tulus. Di sini halo perkenalan, namanya dulu boleh siapa? Nama saya Jeremy Johannes Tunardi dan saya berasal dari Manado. Oke, di sini saya mau tanya dong, menurutmu apa sih etika itu? Kalau menurut saya ya, etika itu merupakan sebuah peraturan ataupun larangan yang dimana itu bisa mengatur tingkah laku atau apa yang dilakukan oleh seseorang, mau baik itu untuk dirinya sendiri ataupun ke orang lain. Nah, menurut kamu etika apa sih yang paling penting dan paling mudah diterapkan orang lain? Kalau menurut saya etika yang paling penting dan mudah diterapkan yaitu adalah kejujuran. Karena dengan kamu menjadi orang yang jujur, kamu bisa lebih dipercaya sama orang lain dan juga itu bisa membangun hubungan yang baik antara kamu dan orang lain tersebut. Mengantri adalah norma sosial yang menuntut setiap individu menunggu giliran sesuai urutan demi keadilan dan ketertiban. Perilaku ini mencerminkan sikap disiplin, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Dalam kehidupan sosial, etika mengantri berfungsi mencegah konflik, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta menunjukkan tingkat kesadaran moral masyarakat. Dengan demikian, mengantri secara tertib bukan hanya untuk aturan teknis, tapi wujud tanggung jawab dan etika sosial. Oke, di sini saya sedang sama Taka. Mas Taka, saya ingin nanya beberapa pertanyaan untuk diwawancarai. Oke, yang pertama itu menurut Mas Taka apa sih Pancasila? Menurut saya sendiri ya, Pancasila itu merupakan wadah bagi beberapa ideologi dan buat saya itu Pancasila itu yang bikin negara ini tetap bertahan sampai saat ini. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, mungkin menurut Mas Taka itu gimana sih peran generasi muda dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Oke, menurut saya sendiri ya, sebagai generasi muda atau Gen Z ini yang kadang dituduh sama generasi sebelum-sebelumnya kalau generasi kita tuh cemen lah, malas-malasan lah. Sebetulnya generasi kita itu yang paling menentukan negara kita tuh lanjut apa enggak.
kayak mengamalkan Pancasila aja. Gen-gen sebelumnya mohon maaf kayak oknum-oknum koruptor gitu, mereka aja mengingkari negara secara nggak langsung kan mereka nggak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan kita generasi muda itu banyak kali protes tentang kebijakan yang nggak benar. Itu menurut saya udah mengamalkan salah satu dari nilai Pancasila itu. Menggunakan kata tolong, terima kasih, dan maaf adalah cara sederhana untuk menghargai orang lain, di mana kita meminta bantuan dengan sopan, menghargai kebaikan yang diterima, dan berani mengakui kesalahan. Di era saat ini yang serba cepat dan seringkali cuek, kebiasaan menggunakan 3 kata ini menjadi refleksi penting bahwa kita masih peduli dan memiliki etika di tengah dunia yang semakin sibuk. Dengan tetap menjaga tutur kata yang baik, kita menunjukkan bahwa teknologi boleh maju, namun rasa hormat dan kasih sayang antar manusia tidak boleh hilang. Sebelumnya boleh perkenalin dulu nggak namanya siapa? Nama aku Katlea dari jurusan Hubungan Internasional. Aku mau tanya, menurut kamu ingat nggak sih nilai-nilai bela negara tuh ada apa aja? Ingat ada cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, terus setia dengan Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Oke. Menurut kamu dari nilai-nilai tadi tuh yang paling penting buat kehidupan sehari-hari kamu tuh apa? Menurut aku sih yang memiliki kemampuan awal bela negara ya, soalnya kan tahu sendiri ya di kampus itu ada yang namanya aturan. Nah, jadi kita itu sebagai mahasiswa juga harus menaati yang ada aturan yang ada di kampus tersebut. Itu udah termasuk ke kemampuan awal bela negara. Etika kelima, naik lift. Saat menaiki lift, usahakan mendahului orang yang akan keluar terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk menghormati dan juga sifat sopan santun. Halo, boleh kenalan nggak nama kamu siapa? Halo, nama aku Alaya. Nah, jadi di sini aku mau nanya nih, menurut kamu sebagai mahasiswa gimana sih caranya kita nerapin nilai-nilai bela negara? Kalau sebagai mahasiswa, contoh yang paling sederhana itu adalah ikut volunteer. Jadi kayak kita misalnya bantu mengajar di daerah-daerah terpencil, atau kita bantu-bantu adik-adik yang kekurangan makanan atau segala macam, kayak gitu sih biasanya. Ada lain nggak kira-kira? Mungkin menyebarkan informasi-informasi tentang kondisi negara yang ada, kondisi-kondisi negara Indonesia sekarang lewat sosial media. Jadi biar teman-teman yang lain itu juga bisa kebuka matanya mengenai kondisi-kondisi Indonesia sekarang. Ketika kita ingin memasuki sebuah ruangan, jika kita berada di dekat pintu, maka tahanlah pintu tersebut untuk orang yang datang setelah kita. Kita bisa sambil tersenyum dan mengucapkan silahkan untuk menambahkan kesan yang baik. Menahan pintu untuk orang lain menunjukkan kesopanan dan juga kepedulian. Ini adalah tindakan kecil yang tanpa kita sadari dapat membuat hari orang lain menjadi lebih baik. Halo, kalau boleh tahu nama kamu siapa ya? Nama aku Aurel Kaniwijaya. Halo Aurel. Nah, kali ini aku mau nanya nih ke kamu. Kira-kira menurut kamu penting nggak sih kita menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari kita? Menurut aku sih penting banget ya. Kalau boleh tahu kenapa tuh? Karena dengan adanya nilai-nilai bela negara tuh kita jadi lebih cinta sama tanah air, terus lebih bisa menjaga persatuan, sama kita tuh bisa lebih membentuk karakter kita buat lebih disiplin, bertanggung jawab juga, sama lebih membuat kita tuh berkontribusi positif buat menjaga kemajuan bangsa juga sih kalau menurut aku. Oke, berarti mencerminkan jati diri bangsa Indonesia ya. Sosialisasi di lingkungan mahasiswa sangat diperlukan
untuk mengembangkan wawasan mereka mengenai nilai-nilai bela negara atau Widya Muatyasa.